Saudara, ketika Gus Dur itu tampil memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia, dia sedang menghadapi tantangan besar, yaitu merebaknya korupsi. Nah, waktu itu memang ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi warga NU, di mana Gus Dur itu dituduh korupsi dalam kasus Brunei. Sumbangan Sultan Brunei 14 miliar dan 35 miliar korupsi di Bulog. Jadi ceritanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa man tabi'ahudah. Saya akan memberikan catatan atau testimoni saja pengalaman saya bersama Gus Dur. Saudara, ketika Gus Dur itu tampil memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia, dia sedang menghadapi tantangan besar, yaitu merebaknya korupsi, suap menyuap dan sebagainya di Indonesia. Dan biasanya orang kalau punya jabatan penting itu menerima suapnya banyak, terutama kalau presiden, menteri, keluarga presiden itu biasanya menjadi penyalur, menjadi perantara orang mau bertemu dengan presiden lalu dapat uang sekian. Nah, itu yang terjadi situasi Indonesia ketika itu. Sehingga suatu saat saya kaget luar biasa ketika pada suatu pagi saya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara, oleh Bapak Johan Effendi. Katanya, Pak Mahfud diundang oleh Presiden ke istana hari Sabtu jam 8. Saya kaget luar biasa. Pertama, karena saya kenal baik dengan Gus Dur, tapi saya tidak tahu kalau Gus Dur itu kenal dengan saya. Kalau seluruh orang Indonesia kenal Gus Dur itu biasa, karena beliau sering pidato di mana-mana, ada di koran, ada di televisi. Jadi saya kenal. Tapi saya sungguh tidak tahu Gus Dur itu kenal saya, karena pada saat itu saya sudah 16 tahun tidak bertemu Gus Dur, dan ketika bertemu 16 tahun sebelumnya itu, saudara, saya hanya bertemu di dalam acara-acara seminar. Waktu itu saya mengundang beliau ke UII, lalu saya katakan, Gus, ini UII Jogja ini yang mendirikan ayahnya Gus Dur, Kyai Wahid Hasyim. Tetapi dikesankan kok UII ini seakan-akan universitasnya Muhammadiyah. Saya bilang, coba Gus Dur datang ke kampus saya ini orang NU yang belajar di UII. Nah, disitulah saya kenal dengan Gus Dur pada tahun 83 akhir sampai awal 84. Nah, tiba-tiba ketika Gus Dur jadi presiden mengundang saya ke istana, dan kemudian Gus Dur itu meminta saya menjadi menteri. Pak Mahfud, antum saya angkat menjadi menteri, katanya. Saudara, saya kagetnya apa? Ternyata bagi Gus Dur itu jadi menteri tidak perlu kolusi. Saya tidak punya uang sepeser pun waktu itu, tiba-tiba diangkat menjadi menteri, padahal waktu itu di koran-koran. 2 hari sebelum saya dipanggil oleh Gus Dur itu, koran Rakyat Merdeka itu menulis tarif untuk menjadi menteri 3 miliar melalui orang dekatnya Gus Dur, si A si B gitu. Kalau jadi menteri hubungi ini, nanti disampaikan Gus Dur tarifnya sekian. Tiba-tiba Gus Dur mengundang saya dan tidak ada yang bisa menjadi perantara, dan sama sekali tidak bicara uang. Tiba-tiba saya percaya antum jadi menteri pertahanan.
Saya bilang, Menteri Pertanahan. Gus, Bapak Presiden. Bukan, Menteri Pertahanan, katanya. Saya sendiri waktu itu sangat kaget karena diberi jabatan itu. Tetapi yang terpenting, saudara, Gus Dur itu bersih itu dari kolusi, korupsi dan sebagainya ketika memimpin negara ini. Nah, ini yang harus dicontoh ketika kita mengadakan haul. Cara memimpin seperti Gus Dur itu memilih menteri-menteri pembantu itu bukan kolusi, bukan melalui perantara bayar uang, bayar itu melalui si ini si itu. Tidak ada bagi Gus Dur. Nah, waktu itu memang ada kejadian yang sangat menyakitkan bagi warga NU, di mana Gus Dur itu dituduh korupsi dalam kasus Brunei. Sumbangan Brunei sumbangan Sultan Brunei 14 miliar dan 35 miliar korupsi di Bulog. Jadi ceritanya begini, karena ini penting, masih banyak orang yang salah sangka seakan-akan Gus Dur itu terlibat dalam kasus itu. Jadi ceritanya begini, suatu saat wakil ketua Bulog, ya, wakil ketua Bulog namanya Sapuan, itu minta menghadap Gus Dur, karena kan seorang wakil ketua itu ingin ketemu, kan kalau ketemu presiden hebat lah. Lalu diantarkanlah oleh teman Gus Dur namanya Suwondo. Teman Gus Dur ini sebenarnya ya teman-teman ya orang biasa saja yang kalau datang ke Gus Dur disuruh mijeti, tukang pijitnya Gus Dur ini. Karena Gus Dur itu meskipun presiden terbuka nerima siapa saja, ketika seorang tukang pijitnya ingin menghadap oleh Gus Dur dipanggil, masuk, ini kan teman saya gitu. Kan beda dengan presiden lain. Kalau Gus Dur itu, kalau presiden lain itu siapa dulu tamunya, kalau orang cuma orang-orang sembarangan tidak diterima. Tapi kalau Gus Dur siapa itu, suruh masuk. Masuklah bersama si Sapuan. Lalu terjadilah cerita, pada waktu itu negara perlu dana banyak, jadi kita harus bekerja keras, berhemat, kata Gus Dur. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian ada berita bahwa Sapuan ini mengeluarkan dana untuk Gus Dur 35 miliar. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Suwondo. Gus Dur ini tidak tahu menahu bahwa ada fotonya Suwondo dan Sapuan dengan Gus Dur. Iya, karena dia ke istana, tetapi sesudah pergi dari istana itu Suwondo itu main sendiri dengan Sapuan itu. Suwondo mengatakan bahwa Gus Dur perlu uang sekian, lalu dikeluarkan oleh Sapuan itu dan diambil sendiri. Gus Dur yang dituduh, sampai akhirnya timbul pansus memorandum yang menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden, maunya menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Padahal sesudah diperiksa dari berbagai segi, Gus Dur itu bersih. Makanya sesudah diadili, Suwondonya dihukum, Sapuannya dihukum, Gus Durnya sudah diperiksa oleh Jaksa Agung. Waktu itu saya ikut dalam proses pemeriksaan itu, bersih, tidak ada bukti sama sekali keterlibatan itu. Dan di pengadilan juga Sapuan mengatakan hanya menyerahkan ke Suwondo. Suwondo juga mengatakan tidak pernah menyampaikan ke Gus Dur. Tetapi Gus Dur di dalam memorandum itu disebut patut diduga turut terlibat sehingga diberi memorandum. Itu kesalahan hukumnya, karena menurut hukum seorang presiden itu hanya kalau benar-benar terlibat itu baru diberi memorandum. Gus Dur itu tidak terlibat, hanya patut diduga karena temannya Suwondo dan ada fotonya, lalu dikatakan patut terlibat dan diberi memorandum 1, memorandum 2. Pembelaannya tidak diterima oleh para pemain politik yang tidak berdaya bermain politik kotor di lingkungan istana, di Senayan dan sebagainya. Yang kasus Brunei Darussalam, Brunei Darussalam itu jadi begini ceritanya. Sultan Brunei itu mengirim uang kepada Gus Dur melalui Aryo Wowor sebagai zakat keluarga kerajaan. Oleh Gus Dur, uang itu kemudian diperintahkan diserahkan ke Yayasan Aswaja di Aceh. Afdol Yasin namanya yang menerima, ketua Yayasan Aswaja itu sebagai orang NU di sana.
disuruh untuk menyelesaikan gam-gam yang mau melawan pemerintah itu. Nah lalu ini disalahkan lagi oleh DPR, kok tidak dilaporkan ke negara? Loh itu kan bukan antar negara. Negara tidak pernah kirim surat secara resmi kepala negara apakah menteri ke Sultan Brunei, tapi dia membagi zakatnya karena tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi kesulitan ekonomi dan tahu bahwa presiden itu seorang ulama, dikirimkan ke Gus Dur dana itu. Lagi-lagi disalahkan sampai akhirnya Gus Dur dijatuhi memorandum 2. Tetapi sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi, terjadi peristiwa lain di mana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain, bukan karena soal dana bulog dan bukan karena soal dana dari Brunei. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di sini sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu. Itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih, difitnah habis-habisan sampai dia harus keluar, harus jatuh sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, ini ke depan kita harus mencontoh bagaimana cara Gus Dur itu, saudara, kalau mau waktu itu tidak jatuh sebagai presiden itu gampang saja. Kalau Gus Dur mau kedudukannya sebagai presiden itu bertahan pada waktu itu, asal mau berkompromi dengan kedoliman, berkompromi melanggar konstitusi, Gus Dur bisa. Karena waktu itu saya juru lobbynya, dengan kekuatan politik lain itu saya bicara, lalu partai itu bilang udahlah Gus Dur itu tidak akan dijatuhkan asal menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan, dan macam-macam. Tetapi ketika saya sampaikan pada Gus Dur mengatakan saya tidak mau melanggar konstitusi, saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya melanggar konstitusi dengan didikte oleh partai-partai untuk menentukan menteri, padahal menteri itu adalah urusan presiden, hak prerogatif presiden. Nah saudara, itu sikap Gus Dur, sehingga tepat kalau kita mengaitkan Gus Dur dengan solawat-solawat. Gus Dur itu sebagai pemimpin sama dengan yang digambarkan oleh Barzanji itu, yang mengatakan anta syamsun, itu dikatakan kepada Nabi Muhammad bukan kepada Gus Dur, tapi ini kira-kira ini yang ditiru oleh Gus Dur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus sudur. Wahai Nabi, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan yang lembut, matahari yang tegas. Itu sifat Gus Dur. Kalau memimpin itu prinsipnya tegas, tapi sikapnya terhadap rakyat, terhadap orang-orang biasa itu ya baik-baik saja, lembut, mengayomi, tidak sementang-mentang, tidak jaim. Kalau kata istilah sekarang itu jaga imit, tidak ya. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur, sehingga pantas kalau ciri kepemimpinan Nabi itu anta syamsun, engkau adalah matahari. Matahari itu konsisten, tegas, menerangi, jelas arahnya ke sana. Anta badrun, engkau seperti bulan purnama, orangnya lembut, tidak pernah nyakiti orang. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau adalah permata yang tidak ternilai harganya. Anta misbahus sudur, engkau adalah penerang hati-hati yang gelap. Itu yang coba dicontoh oleh Gus Dur dari kepemimpinan Nabi, dan ini pula yang diperlukan kepemimpinan ke depan, di mana pemimpin itu punya pendirian yang tegas, bersih, menerangi, tetapi juga lembut terhadap rakyatnya. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, walladzina ma'hu asyidda 'alal kuffar, tegas, konsisten, tegakkan hukum, tegakkan aturan. Ruhama ubainahum, badrun, itu lembut. Sehingga ketika Gus Dur meninggal ya kayak gini, sudah 4 tahun meninggal, orang ke kuburannya penuh terus, setiap tahun ada haul seperti ini di seluruh Indonesia.
Karena Gus Dur itu patut dicontoh. Coba lihat yang lain, mana ada yang seperti Gus Dur. Gus Dur meninggal orang nangis semua, dan yang nangis sih bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Islam, orang-orang beragama lain pun se-Indonesia nangis merasa ditinggalkan Gus Dur. Nah, sudah itu satu yang patut dicontoh dari kepemimpinan Gus Dur. Yang kedua, Gus Dur itu karena sifatnya yang seperti anta badrun tadi, seperti bulan, kalau menegur orang atau memberi pengarahan kepada orang itu tidak vulgar. Dia sampaikan dengan lucu-lucu, dengan nasihat yang lucu dan berdongeng gitu. Ketika saya jadi Menteri Pertahanan itu saya tanya begini, Bapak Presiden, saya ini tidak ngerti pertahanan, tidak ngerti militer, apa petunjuk Bapak Presiden untuk saya laksanakan? Wah, katanya, saya juga tidak tahu tuh, katanya. Jadi dia tidak tahu, ngakunya tidak tahu, karena itu tidak ingin seakan-akan dia tuh pinter di depan orang. Saya tidak tahu Pak Mahfud, katanya. Pak Mahfud itu kan profesor, masa tidak bisa, katanya. Lalu dia bercerita sesuatu yang lucu begini, gini Pak Mahfud, katanya, dulu ya, katanya, ada orang NU diangkat menjadi rektor IAIN. Saya tidak tahu nih rektor mana, tapi lucu ceritanya. Diangkat menjadi rektor, seumur-umur dia ndak pernah memimpin upacara, wong hidupnya di pesantren, orang NU. Nah, tiba-tiba ketika jadi rektor tuh suruh memimpin upacara. Dia tanya ke stafnya, gimana tuh memimpin upacara? Oh, gampang, katanya. Kalau komandan upacara bilang apa, lapor upacara siap dimulai, Pak Rektor bilang aja, kerjakan. Kalau ada lagu itu lalu diberitahu, nanti Bapak akan ada lagu mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu gimana lagunya? Gini, lagunya gini, da 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 da. Bapak terus bilang selesai. Nah, kalau sudah lagu selesai, Pak Rektor bilang selesai. Lalu kata Gus Dur, datang tuh orang memimpin upacara. Lalu ketika mulai lagu itu, mengheningkan cipta, mulai. Kemudian selesai, katanya. Ternyata lagunya tuh belum selesai, rektornya bilang selesai. Tiba-tiba lagunya bersambung lagi, mulai lagi. Jadi mengeningkan cipta 2 kali. Apa yang ingin dikatakan Gus Dur di situ? Yang ingin dikatakan Gus Dur di situ, kalau kamu mendengar sesuatu, dengarkan dulu baik-baik, jangan buru-buru baru bersikap. Coba, kan tidak bisa Pak Mahfud seorang profesor dinasihati, Pak Mahfud jangan buru-buru loh. Nah, enak dia cerita aja, ada orang NU seperti itu tuh, katanya. Gimana ceritanya Gus? Ketika laporan, kita akan laporan, komandan upacara siap dilaksanakan. Lalu kiai itu semula bilang begini, monggo nak, monggo mulai, kan. Dia tuh Pak Kiai tadi kan diberitahu kerjakan, lalu lapor lagi, upacara siap dilaksanakan. Lalu sang kiai itu yang rektor bilang kerjakan. Lalu yang upacara itu komandannya bilang kerjakan. Loh, kamu kok nyuruh? Kan saya yang nyuruh kerjakan. Nah, itu caranya Gus Dur itu memberi nasihat, tidak pernah nyakiti orang lain, dengan guyon aja. Bagaimana caranya ngambil keputusan yang tepat? Kata Gus Dur, agar seorang pemimpin itu tegas, ngambil keputusan itu tidak ragu, tidak diombang-ambingkan oleh opini. Gus Dur bercerita begini kepada saya waktu itu, Pak Mahfud, katanya gini loh, dulu waktu Pak Harto menjadi presiden awal-awal itu di tahun 67, Pak Harto itu mempunyai 2 ajudan. Yang satu ajudannya tentara, yang satu ustadz. Gimana Gus? Udah tentara kan ustadz kan beda tuh, katanya.
Kalau tentara itu memulai segala sesuatunya memulai dari yang kiri. Misalnya maju jalan kiri, yang jalan dulu. Kalau ustadz itu harus mulai dari yang kanan. Karena Nabi mengajarkan makan, melangkah gitu, masang baju, lengan, itu mulai dari yang kanan, yang sunnah. Tapi kalau tentara mulai dari yang kiri. Sehingga suatu saat Presiden Soeharto mau pergi ke suatu tempat. Ketika kakinya mau naik yang kanan, sama tentara dipegang, jangan Pak, ini tentara. Mulai dari tangan kiri, dari kaki kiri. Ketika kaki kiri mau mulai, si ustadz yang pegang kakinya presiden, jangan Pak, menurut Nabi harus mulai dari yang kanan. Terus kanan kiri, Butin itu sudah duduk di dalam. Ini apa sih kok ribut? Lalu Butin turun, apa ini kok Pak Harto ndak naik-naik? Kata si tentara, Pak, mau diizin Bu, ini Bapak mau naik dari kanan, tidak boleh. Tentara harus dari kaki kiri. Si ustadz bilang, ndak boleh Bu, menurut sunnah Nabi mulai dari kanan. Lalu Butin, memang apa-apaan kamu? Apa Pak Harto suruh rompat sama kamu? Ayo Pak, naik katanya. Didorong Pak Harto, tidak tahu lagi apa naik kanan apa naik kiri, pokoknya masuk. Itu artinya apa? Kata Gus Dur, mengambil keputusan jangan terombang-ambing oleh orang lain. Anda harus punya pendirian. Kalau Anda sudah punya pendirian, pertahankan pendirian itu. Nah, jadi Gus Dur itu banyak cerita-cerita lucu gitu, tetapi sebenarnya ingin memberi pesan moral bagaimana mengatur negara ini dengan enak. Pertama, kebersihan, ketegasan. Yang kedua, dia tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Pernah, yang ketiga itu kan Pak Mahfud katanya, ini ada cerita. Kenapa? Ini zaman reformasi katanya, kan kiai yang seumur-umur itu dulu ditekan oleh Orde Baru, ndak ngerti politik, ndak ngerti pemerintahan. Tiba-tiba katanya PKB menang pemilu. Banyak kiai yang dulunya ndak ngerti urusan politik, ndak ngerti apa-apa, harus duduk di DPR. Terus gimana Gus? Lalu bercerita Gus Dur, gini katanya, ada kiai dari Madura katanya. Nah, saya dicitai kiai Madura karena saya orang Madura mungkin, lalu ceritanya kiai Madura. Gimana Gus? Kiai itu berangkat ke Jakarta naik pesawat. Itu untuk pertama kali kiai itu naik pesawat sejak hidup. Sebelumnya karena zaman Orde Baru tidak mungkin naik pesawat. Dia sekarang mau dilantik anggota DPR, naik pesawat. Lalu tiba-tiba sesudah duduk di dalam, pramugari itu mengumumkan, para penumpang yang terhormat, pesawat akan segera take off. Harap semua penumpang memakai sabuk pengaman masing-masing, pakai seat belt. Semua pakai, yang kiai ini tidak pakai. Didatangi sama pramugari, Pak, Bapak ini mau terbang, pakai tuh sabuknya. Untuk apa sabuk? Ya untuk pengaman loh. Dibuka bajunya, saya sudah punya sabuk sendiri bawa dari rumah. Jadi tunjukkan sabuknya yang besar itu, nih saya sudah bawa sabuk sendiri katanya. Bukan Pak, ini untuk pesawat, ini pasang, ini cara memasangnya begini, masukkan begini, kalau mau dikendorkan tarik begini. Nah, rupanya pramugari ini tidak beritahu cara membukanya. Lalu dipasang. Sesudah tiba, para penumpang silakan turun. Nah, yang lain tuh turun semua buka sabuk, yang ini tidak bisa buka. Gimana dibukanya? Kata sang kiai ini, kan tidak pernah naik pesawat. Tidak pernah naik pesawat, gimana dibukanya? Semua orang sudah habis ditanya oleh pramugari, Pak, kok tidak turun Pak? Dia malu kan mau bilang tidak bisa buka pesawat, tetapi dia tadi diberitahu cara mengendorkan saja. Maka dikendorkan, sabuk pesawat itu dikendorkan, lalu dia keluar dari sini. Nah itu ceritanya Gus Dur. Jadi sama Gus Dur itu enak, programnya serius, itu jelas arahnya, tetapi dengan cara enteng, tidak membebani orang, dengan cara bergurau. Ini kan harus diingat juga nih, ada caleg DPR RI dari sini, Fathan Subhi. Nanti kalau naik pesawat ke Jakarta jangan gitu Pak Fathan ya. Ini caleg dari PKB. Kemudian ada Ida Nur Saadah juga caleg,
Kalau dari Demak ke Semarang kan tidak usah naik pesawat. Tetapi nanti pesawatnya dari Semarang ke Jakarta atau kemana. Apa? Itu artinya harus membekali diri dengan soal-soal kecil sekalipun sebelum Anda melakukan sesuatu. Itu pesannya Gus Dur di dalam kepemimpinan itu. Nah, saudara, saya pendek saja. Yang paling berkesan bagi saya, saudara, ketika Gus Dur itu akan jatuh sebagai presiden, lalu kami ini teman-teman dekatnya bersepakat, ya bersepakat. Saya, Khofifah, Alwi Shihab, Muhaimin Iskandar, kemudian Yeni Wahid itu bersepakat. Ini Gus Dur ini suka menerima masukan-masukan tidak benar habis sholat subuh. Jadi hari sholat subuh itu dia banyak sekali tamu yang tidak jelas memberi informasi, lalu kadang-kala memberi komentar terlalu cepat. Oleh sebab itu kami berlima itu diberi tugas gantian. Oh, satu Pak Zarkasih Nur, ada 6 mantan Menteri Koperasi itu yang sama-sama orang NU lah semua. Pokoknya hari ini Pak Mahfud, hari ini Pak Alwi, hari ini Yeni, hari ini Khofifah, gantian lah, agar Gus Dur itu tidak didekati oleh sumber informasi yang salah. Nah saudara, saya menjadi tahu setiap pagi Gus Dur itu, ya Gus Dur itu telepon-teleponan dengan kiai-kiai, dengan Kiai Abdullah Fakih, dengan Kiai Fuad Hasim, pokoknya berdiskusi-diskusi gitu. Jadi hubungannya dengan kiai itu lancar gitu. Tetapi juga Gus Dur itu di istana itu ramai dengan sholawat kayak gini. Cucunya melahirkan sholawat subuh-subuh itu, kalau sedang berdendang sendiri dia baca sholawat kayak gini tadi, kayak yang dibacakan tadi. Bahkan di mobil pun beliau baca sholawat. Sampai saya berdiskusi dengan Gus Dur tentang sholawat itu. Pak Mahfud katanya, tahu enggak itu sholawat itu? Itu sholawat itu untuk membangun semangat, untuk membangun semangat juang seperti yang dilakukan oleh Nabi. Oleh sebab itu perbanyaklah baca sholawat, karena sholawat itu mengingatkan Anda kepada Nabi, dan Allah juga akan memberi sentuhan-sentuhan agar Anda selamat. Bacalah sholawat yang banyak. Nah itu maka Gus Dur itu suka baca sholawat. Saya punya rekaman sholawat dengan Gus Dur, karena pada waktu itu Gus Dur sholawatnya mau didengarkan gitu, lalu Gus Dur bilang, saya tidak biasa rekaman pakai musik, kata Gus Dur. Lalu ya Pak Mahfud ikut nyanyi, nanti kalau Pak Mahfud bisa saya akan coba. Akhirnya saya rekaman duluan, yang saya pakai Ya Sayyidi itu kan gampang itu, Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahindallah innal musiina qad ja'u dzambi astaghfirunallah. Loh kalau cuma gitu saya bisa, kata Gus Dur. Nah, ya nyanyi Gus. Lalu Gus Dur pakai lagu sholawat Badar. Apa ini sholawat Badar? Nah, saya ceritakan dulu sebelum itu. Saudara, sholawat itu memang sudah menjadi cara orang mengekspresikan kecintaan kepada Nabi untuk mengikuti langkah beliau. Dan sholawat itu biasanya sangat menyentuh. Misalnya kalau saudara sholawat tarhib, sholawat tarhim yang sering kita dengar itu ciptaan Mahmud Al-Husari, dekan Fakultas Ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar tahun 50-an. Tahun 53 dia ke sini, lewat Solo dibajak oleh recorder, pencetak kaset, pabrik kaset rekaman Lokananta di Solo itu dibajak dia, karena di sana terkenal bikin sholawat. Lalu disitulah dia direkam pertama kali sholawat tarhim
yang sampai sekarang dihafal oleh orang Indonesia itu apa? Sholawat tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah, dan seterusnya. Itu selalu kita dengar. Jadi sholawat tuh terasa, wahai sholawat dan salam bagimu wahai Rasul, wahai pemimpin pejuang-pejuang agung. Coba, indah sekali. Apalagi ketika sampai ke refrennya, wa taqaddamta bis sholati fa sholla kullu man fis sama wa antal imam. Muhammad, ketika engkau mi'raj, kamu memulai sholat, wa taqaddamta bis sholat fa sholla kullu man fis sama, seluruh penghuni langit dan bumi alam semesta ikut bersolat. Fasolla kullu man fis sama wa antal imam, dan alangkah indahnya engkau ternyata menjadi imam dari gerakan alam semesta ini. Itu pujian kecintaan kepada Rasul. Atau saudara tahu sholawat burdah yang tadi juga dibacakan? Sholawat burdah itu adalah karya Al-Busiri. Al-Busiri ini seorang penyair muslim yang lumpuh, kakinya lumpuh, sehingga setiap hari, karena tidak bisa pergi, tiap hari nulis syair dalam bahasa Arab, dan puji-pujian terhadap Nabi ditulis terus di dalam syairnya itu. Sehingga pada suatu saat beliau bermimpi bertemu Nabi. Ketika sedang nulis, Nabi melambai begitu. Lalu Al-Busiri ini lari, wahai Nabi, alangkah bahagia engkau bisa datang kepadaku. Dia lari-lari lalu terbangun. Ketika terbangun itu lumpuhnya sudah sembuh. Yang sembuh lumpuhnya itu bukan mimpi, sungguhan sembuh sesudah itu. Ketika dia melihat Nabi melambai-lambaikan burdah, selendang, Nabi, alangkah bahagia saya bisa bertemu engkau datang kepadaku. Al-Busiri lari ngejar, kemudian terbangun, Nabi tidak ada, tapi dia bisa berjalan. Sesudah itu dia menulis sholawat burdah yang sangat terkenal itu, yang di Indonesia banyak dihafal di pesantren-pesantren. Ingat sholawat burdah? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf karena bagi saya salamnya pakai salam secara Islam sebagai seorang muslim, dan bagi yang non muslim silahkan menjawab sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena bagi saya setiap salam, apapun latar belakang agamanya, dia memiliki nilai yang sama, yaitu nilai perdamaian dan persatuan di antara kita. Saya sering bilangnya, itu kambing nggak perlu mengembek untuk menyampaikan salam kepada ayam itu. Kambing nggak perlu berkokok untuk menyampaikan salam kepada ayam, dan ayam tidak perlu mengembek untuk menyampaikan salam kepada kambing tuh. Karena Anda jadi kambing barusan. Kemudian yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih atas undangannya dari jaringan Gus Durian, Haul ke-15 Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dan senang sekali Haul ke-15 Gus Dur ini adalah salah satu dari beberapa haul, diantaranya Haul Solo, yang seingat saya, sependek ingatan saya selalu hadir baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Alhamdulillah, dari awal saya mu'alaf haul, awal saya kenal haul itu
Haul Gus Dur itu salah satu haul yang sependek saya ingat itu selalu saya hadiri baik di Ciganjur maupun di sini pada malam hari ini. Dan senang sekali karena pakai rebana, apalagi ada 150 penabuh rebana pada malam hari ini. Ini mengingatkan saya pada apa yang disampaikan Imam Jalaluddin Ar-Rumi, salah seorang sufi besar dari Persia. Beliau katakan, ketika aku meninggal, janganlah engkau menangis, janganlah engkau bersedih, tapi bergembiralah dan tabuhlah genderang, antarkan aku dengan tabuhan genderang itu, karena kematian bagiku adalah momentum sang pecinta sedang menemui yang maha dicintainya. Sehingga itu momen kegembiraan. Makanya orang Madura itu, saya orang Madura, tapi Madura saya swasta, karena dari Jawa Timur. Jadi dalam satu hati, sebagaimana khauf, rasa takut kepada Allah, dan roja, rasa berharap atas ampunan Allah, itu bisa menjadi satu kesatuan. Sedih dan gembira itu bisa menjadi satu kesatuan di hati orang Madura itu. Jadi orang Madura itu kalau sakit, di depan kamar pasiennya, itu biasanya mereka menggelar tempat duduk, tikar, kemudian bawa kopi, bawa rujak, bawa soto. Iya. Jadi dimanfaatkan sekaligus itu untuk healing. Karena kebetulan rumah sakit itu biasanya ada AC-nya, ada tamannya, biasanya kan untuk kebutuhan kesehatan. Kemudian jadi ajang silaturahmi kan biasanya. Ketika ada yang sakit itu kan biasanya menjadi magnet untuk menarik keluarga-keluarga yang udah jarang silaturahmi, akhirnya jadi silaturahmi karena ada keluarganya yang sakit. Dan itu sedikit dirayakan oleh orang Madura. Perkara nanti sakitnya itu tidak sembuh atau bahkan mati, ya itu ketentuan Allah bagi dia. Jadi orang Madura itu agak tidak pusing hidupnya, karena dia menggantungkan semuanya kepada Allah, yang kemudian menjadi prinsip pertama dalam 9 nilai utama Gus Dur. Ya. Saya gak tahu apakah Gus Dur yang menginspirasi orang Madura atau Gus Dur yang terinspirasi dari orang Madura. Kayaknya yang kedua kata Mbak Alisa ya, bukan kata saya. Kayaknya yang kedua, karena orang Madura itu kalau jual sate yang paling enak nomor 2 di dunia. Karena yang nomor 1 hanya Allah Ta'ala. Itu prinsipnya orang Madura itu. Kemudian yang ketiga, saya mau menyampaikan salam hormat kepada yang terhormat Pendeta Indrianto ya, yang baru saja hadir. Selamat datang dan salam hormat. Mengapa saya pertama menyampaikan salam hormat kepada beliau sebagai pendeta? Karena negeri ini sudah terlanjur tidak bersikap setara kepada muslim dan non muslim, kepada yang mayoritas dan kepada yang minoritas. Bangsa ini sudah terlanjur punya istilah mayoritas dan minoritas. Dan kita sebagai orang-orang yang berjalan di jalannya Gus Dur tidak menerima hal ini. Karena bagi kita, semua kita setara sebagai warga negara. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Namun karena terlanjur kita memiliki budaya menyebut mayoritas dan minoritas, maka sebagai salah satu bentuk perjuangan kita untuk menarik teman-teman minoritas sampai ke titik yang setara kepada kita, teman-teman yang mayoritas, maka kita menjadikan minoritas sebagai prioritas dalam segala urusan kita. Agar mereka kemudian bisa terus tergerek naik sampai di titik yang setara dengan kita umat Islam sebagai warga mayoritas di Indonesia. Karena sudah terlanjur ada istilah mayoritas dan minoritas di Indonesia, dan itu agak sulit untuk kita lawan, sehingga mari kita berjuang sedikit demi sedikit untuk itu. Dan sekaligus agar beda dan setara, jadi salam hormat kedua saya kepada Ketua NU yang belum disebut dari tadi. Ada Mas Syafiq Ali di sana. Iya, jadi betul-betul ini jadi festival beda yang setara benar-benar ini.
Jadi yang saya sebut justru yang tidak disebut dari tadi. Kalau yang sudah disebut sudah gak usah saya sebut ya. Iya. Syafiq Ali pimpinan Gus Durian cabang Jomblo. Jadi gitu. Tapi spesial saya tetap mau menyampaikan salam hormat kepada Romo Yai Ubaidillah dan Mbak Alisa Wahid selaku keluarga dari Gus Dur. Kemudian lagi-lagi saya ingin cerita tentang sebelum saya mau cerita, saya mau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada itu yang memberikan fasilitas juru bicara bahasa isyarat kepada teman-teman tunarungu di luar sana. Saya rasa kita juga harus mulai sadar bahwa ketidaksetaraan, diskriminasi, dan konflik itu bukan hanya tentang perbedaan agama, perbedaan suku, tapi juga tentang perbedaan antara kita yang merasa berkondisi yang normal dan mereka yang kita judge sebagai orang-orang yang tidak berada dalam kondisi yang normal. Saya rasa itu juga perjuangan yang harus kita perjuangkan dan kita apresiasi pada malam hari ini. Selanjutnya, lagi-lagi saya mau cerita tentang orang Madura swasta. Jadi, saya di kampung sebagai bagian dari orang Madura swasta, orang Madura swasta di kampung saya itu paling tidak itu selalu bertanya-tanya apakah sudah punya anak dan laki apa belum. Selalu sering ditanya, kamu sudah punya anak enggak? Anaknya laki atau perempuan? Pertanyaan itu biasanya muncul dari satu budaya yang entah dari mana muncul begitu saja. Saya rasa ini tentu tumbuh dari tradisi Nahdien di kampung, bahwa kenapa punya anak dan paling tidak satu laki-laki itu penting bagi orang Madura swasta, karena anak laki-laki itu yang seolah-olah menjadi jaminan bagi terselenggaranya haul bagi orang tuanya. Jadi mereka itu selalu ingin punya anak laki-laki meskipun satu, karena yang bakal ngeholin dia itu anak laki-lakinya. Karena kalau anak perempuan kemungkinan dia akan ngeholi mertuanya, karena yang ngeholi biasanya suaminya. Jadi ada rasa berat hati ketika mereka masih belum punya anak atau punya anak perempuan semua. Tentu itu tradisi yang perlu kita perjuangkan untuk kemudian tidak ada lagi nilai-nilai itu, karena kita akan berprinsip pada nilai kesetaraan, baik gender, agama, suku, dan lain sebagainya. Namun dari sana saya ingin melanjutkan bahwa tradisi itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang kokoh. Mengapa? Karena malam hari ini keluarga Gus Dur membuktikan, meskipun Gus Dur tidak memiliki anak laki-laki, tapi malam hari ini kita menyelenggarakan haul Gus Dur yang ke-15 setelah 15 tahun wafatnya almarhum Gus Dur. Bahwa pada akhirnya haul itu bukan tentang anak-anak biologis utamanya, tapi tentang anak-anak ideologis. Betapapun kita punya anak biologis dan betapapun laki-laki, betapapun tidak satu tapi 5 atau 7 atau lebih, tapi kalau mereka tidak melanjutkan nilai-nilai ideologi yang telah diperjuangkan oleh ayahnya, niscaya mereka tidak akan melanjutkan bahkan haul dari ayahnya itu sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Nuh. Nabi Nuh punya anak, tapi anaknya anak biologis yang tidak ideologis kepada Nabiullah Nuh. Sehingga kemudian perjuangan Nabiullah Nuh boro-boro diholin, perjuangannya pun tidak dilanjutkan.
Maka yang terpenting adalah perjuangan kita utamanya bukan hanya bagaimana kita berumah tangga untuk melahirkan anak-anak yang biologis. Sebagaimana juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tanakahu taksuru, menikahlah menikahlah kalian dan kemudian lahirkanlah anak-anak dari rahim istri kalian. Namun bukan sekedar anak-anak yang sifatnya biologis, tapi anak-anak yang sifatnya ideologis. Bukan soal gendernya, tapi soal ideologinya. Mau perempuan, mau laki-laki, mau anak biologis kita atau bukan anak biologis kita, selama ideologi yang kita perjuangkan, kita sebarkan dan kita wariskan kepada generasi setelah kita, maka pastilah kita akan mendapatkan karunia dan pahala meskipun telah wafat dari apa yang telah kita perjuangkan secara ideologis tersebut. Kalau sudah anak-anak ideologis itu ada dan tersebar, maka mau diholi gak lagi penting, karena perjuangan mereka adalah amal jariah dari kita, karena doa mereka juga akan sampai kepada kita, karena mereka anak-anak ideologis yang soleh dan solehah, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad doanya akan tetap sampai kepada kita. Maka itulah yang membuat kita terbuka pikiran, mata dan hati. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak ideologis itu. Bagaimana kita tidak hanya berpikir tentang hidup kita saat ini dan di sini, tapi hidup kita di sana setelah ini. Agar kita kemudian tetap mendapatkan limpahan karunia, pahala dan rahmat dari Allah melalui anak-anak ideologis yang kita didik sebagai seorang pejuang. Kemudian pada malam hari ini kita memilih di sini tidak nonton bola Indonesia dan Jepang ya. Pertama, Mbak Alisa, saya curiga teman-teman tetap nonton. Karena sekarang nonton nggak mesti di TV ya, di HP. Bisa di HP. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini sebenarnya tetap nonton. Iya kan? Tapi yang jelas ketimbang nonton di sana, kalau kita mau membandingkan lebih baik hadir di sini. Karena kenapa? Pertama, ada keberkahannya. Yang kedua, Anda bisa tetap nonton dari sini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah di sana Indonesia kalah, tapi di sini Indonesia menang. Iya, di sana Indonesia kalah 4-0. Di sini sudah pasti Indonesia menang tuh. Karena di sini kita berbicara tentang kemanusiaan, perdamaian, ketauhidan dan nilai-nilai mulia yang telah diajarkan oleh Gus Dur. Jadi Anda gak gambling kalau di sini. Di sana agak berjudi tuh Anda. Bisa kalah, bisa menang tuh. Kalau di sini sudah pasti menang karena Anda berdiri untuk Indonesia, untuk kemanusiaan, untuk persatuan dan lain sebagainya. Walaupun saya curiga seandainya almarhum Gus Dur hidup, kayaknya Gus Dur tidak keberatan kalau Anda tidak hadir di sini dan nonton bola. Curiga saya. Karena kenapa? Satu, Gus Dur suka bola. Walaupun satu hal, prinsip yang sudah pasti saya tidak setuju dengan Gus Dur adalah karena Gus Dur ngefans ke MU. Sudah pasti dalam hal ini saya tidak setuju dengan Gus Dur. Ya. Dan sudah pasti dalam hal ini Gus Dur agak susah diajak diskusi. Karena orang yang paling susah diajak diskusi, iya, itu pertama fans politisi, agak susah tuh diajak move on tuh. Yang kedua fans MU tuh, agak susah dibilangin. Jadi sudah pasti saya beda dengan Gus Dur urusan fans bola. Dan agak aneh memang Kiai ngefans ke MU. Karena
MU itu setan merah ya. Sedangkan Gus Dur itu kan nuansanya malaikat ya, bukan setan ya. Jadi ya gak apalah, namanya juga Gus Dur gitu. Nah kemudian yang kedua, kenapa saya yakin Gus Dur akan membiarkan kita untuk nonton bola di sana, bukan hadir di masjid ini? Karena Gus Dur itu sangat cakap dalam fikih dakwah. Dalam fikih dakwah, Gus Dur itu sangat cakap, sangat strategis, sangat sadar tentang fikih dakwah. Saya teringat kepada kisah Romo Kiai Haji Hudori Tegalrejo, sahabat dari almarhum Gus Dur. Romo Kiai Hudori itu pernah didatangi dua kelompok masyarakat. Yang pertama itu guru dari almarhum Gus Dur. Jadi Romo Yai Hudori itu pernah didatangi oleh dua kelompok masyarakat. Yang satu itu orang-orang dari komunitas masjid, dan yang satunya lagi itu adalah orang-orang dari komunitas seni. Gampangnya yang satu dari langgar, yang satu dari sanggar tuh. Iya kan? Sanggar itu seni, langgar itu tempat untuk aktivitas-aktivitas religius. Nah, mereka berdebat, nyaris berkonflik karena punya uang kas pas-pasan. Yang dari kelompok langgar ingin membangun masjid, yang dari kelompok sanggar ingin membeli gamelan. Kemudian mereka berdebat, nyaris berkonflik, akhirnya dibawa kepada Romo Yai Hudori Tegalrejo. Dan sudah pasti orang-orang masjid pede bahwa Romo Yai akan membela mereka untuk uang itu digunakan bagi pembangunan masjid. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Romo Yai itu sebaliknya. Kata Romo Yai begini, sebaiknya uang itu kalau bisa dibagi dua, untuk pembangunan masjid dan beli gamelan. Tapi gak bisa karena uangnya pas-pasan. Akhirnya kata Romo Yai, ya sudah, uang itu digunakan saja untuk membeli gamelan. Ini jawaban yang di luar ekspektasi orang-orang masjid. Karena Romo Yai Hudori justru membela kelompok seni dan budaya yang ada pada saat itu. Tapi kenapa? Landasannya adalah fikih dakwah. Fikih dakwah itu prinsipnya 3, sebagaimana ketika salah seorang sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal, diutus ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi Muhammad. Pertama, menggembirakan, tidak menakut-nakuti. Kemudian yang kedua, itu memudahkan bukan menyulitkan. Dan yang ketiga, mempersatukan bukan mencerai-beraikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Romo Yai Hudori. Beliau tahu pertama bahwa orang-orang masjid itu pasti percaya kepada beliau sebagai kiai. Apapun keputusannya pasti ditaati dan tidak disuudzoni. Yang kedua, beliau tahu bahwa kelompok religius ini seharusnya lebih bisa diandalkan dan lebih dewasa dari kelompok seni dan budaya. Dan yang ketiga, beliau tahu bahwa kalau sekarang yang dibeli adalah gamelan, tidak lama lagi suatu hari masjid akan dibangun bukan hanya oleh kelompok orang-orang masjid, tapi kelompok orang-orang masjid yang didukung penuh oleh kelompok orang-orang yang bermain gamelan tadi, karena pendapatnya telah dijunjung dan dihargai oleh Romo Yai Hudori. Dan yang keempat, lantaran masjid itu gak butuh bangunan sebenarnya. Dimanapun kata Nabi Muhammad kita beribadah, maka itu adalah masjid bagi orang-orang yang beriman, kecuali itu kuburan dan kamar mandi. Jadi akhirnya benar, tidak lama dari sana komunitas gamelan ini sumbangan lagi, mengajak komunitas seni bikin konser untuk pembangunan masjid. Akhirnya gamelannya dapat, masjidnya juga terbangun. Inilah fikih dakwah yang kemudian dipegang erat oleh almarhum Gus Dur. Bagaimana Gus Dur itu selalu menjadi duta rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada orang-orang baik, tapi kepada juga orang-orang yang belum baik. Gus Dur bukan hanya menemani
orang-orang yang sudah baik dengan dakwahnya, tapi beliau juga menemani orang-orang yang belum baik dengan apa? Dengan memberikan kabar tentang fatwa-fatwa yang munculnya dari ijtihad dari para ulama, bagaimana Islam itu bisa dilaksanakan secara mudah, tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok khusus yang sudah menerapkan Islam dengan cukup komprehensif, cukup berat dan lain sebagainya. Karena wawasan yang luas itu menyebabkan Gus Dur bisa memberikan alternatif. Bahwa ada loh pendapat dalam Islam yang orang seperti kamu itu bisa masuk surga. Walaupun sholatnya, sholat subuh 6:30, puasanya begini begitu, zakatnya begini begitu, umrohnya dapat giveaway gitu. Anda bisa masuk surga. Itu wawasan fikih yang luas dari Gus Dur menyebabkan pendapat-pendapat yang mudah itu disampaikan oleh Gus Dur, sehingga Islam terasa rahmat bukan hanya bagi kelompok-kelompok yang sudah baik, tapi kelompok-kelompok yang belum baik. Bahkan Gus Dur menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya rahmat bagi orang-orang Islam, tapi rahmat bagi semesta alam, bagi siapa saja agamanya. Mau Kristen, Konghucu, Katolik, Hindu, Buddha, nyembah Yakul, Anda insya Allah dibantu tuh sama Gus Dur kalau Anda didiskriminasi. Dan bagi semua makhluk Tuhan. Karena kenapa? Karena wawasan yang begitu luas dari Gus Dur. Dan memang itulah gunanya dari perbedaan. Kata Khalifah Al-Mansur ketika ditanya, kenapa engkau membiarkan perbedaan itu hidup dalam kepemimpinanmu? Kata Khalifah Al-Mansur, iya, agar orang-orang yang belum bisa menggapai jalan-jalan yang sulit menuju Allah, mereka melewati jalan-jalan yang mudah. Agar perbedaan itu menjadi pilihan bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa hidup kita jadi repot setelah Gus Dur meninggal. Karena gak ada yang bilang gitu aja kok repot. Semuanya menjadi repot karena kita tidak memiliki seorang seperti Gus Dur dengan wawasan khazanah keislaman yang begitu luas, sehingga bisa menampung Islamnya itu bukan hanya orang yang sudah baik, tapi orang yang belum baik, bahkan orang yang belum Islam sekalipun, khazanah keislaman beliau bisa menampung mereka dalam suasana yang toleran, dalam suasana yang moderat, dalam suasana yang penuh persaudaraan dan kehangatan. Dan khazanah kebangsaan yang begitu luas yang ada di hati dan pikiran Gus Dur menyebabkan siapapun orang yang menjadi warga negara ataupun bukan warga negara Indonesia bisa dipeluk oleh Gus Dur. Cerita Mbak Alisa tentang orang-orang dari Papua itu karena wawasan kebangsaan yang begitu luas, hati yang begitu lebar dan pikiran yang begitu jernih dari almarhum Gus Dur, sehingga kemudian siapapun bisa diterima oleh Gus Dur dengan ragam perbedaan pandangan kebangsaannya, sehingga kemudian Gus Dur melahirkan ijtihad politik kebangsaan untuk masyarakat Papua yang kemudian diterima oleh masyarakat Papua dan tidak mencoreng nilai-nilai NKRI kita sebagai orang Indonesia. Itu karena wawasan itu menyebabkan hidup kita gak repot. Yang bikin repot ini kan orang yang baru belajar Islam, baru kenal 1-2 ayat. Kalau sholat pakainya kulhu lagi. Itu yang bikin repot tuh. Yang wawasan keislamannya belum luas, wawasan kebangsaannya belum luas, sehingga ada perbedaan politik sedikit, itu akan menjadi konflik. Ada perbedaan pandangan keagamaan sedikit, itu akan jadi konflik. Itulah yang menjadi hidup kita repot setelah ditinggalkan oleh Gus Dur. Karena tidak ada orang yang seperti Gus Dur, yang memiliki wawasan yang luas dan berani. Yang terpenting adalah berani menyampaikan wawasannya itu kepada publik. Dan itulah yang dilakukan oleh Gus Dur. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan salah satunya posisinya sebagai cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, sebagai cucu Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Gus Dur tahu persis
betapapun berbeda pandangan Gus Dur, orang akan tetap mikir dan hormat kepada Gus Dur. Dan itu dimanfaatkan. Privilege itu dimanfaatkan oleh Gus Dur bukan untuk dirinya, tapi untuk kemaslahatan umat. Privilege Gus Dur sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama tidak digunakan untuk memperkaya diri, tidak untuk mengkultuskan diri, tidak untuk mencari jabatan, tidak untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, tapi digunakan oleh Gus Dur bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk umat dan masyarakat, untuk melindungi orang-orang yang tertindas, untuk melindungi orang-orang yang minoritas, dan untuk melindungi orang-orang yang tersingkirkan dan termarginalkan. Itulah yang kemudian, itulah yang pada akhirnya kemudian saya coba tiru sedikit dari Gus Dur. Kita tidak bisa mungkin berjuang sebagaimana Gus Dur. Kita mungkin tidak punya keteguhan hati, kejernihan pikiran seperti Gus Dur. Tapi mari kita mencoba melanjutkan. Karena Gus Dur telah meneladankannya, saatnya kita yang melanjutkannya saat ini. Makanya saya mencoba melanjutkan, memanfaatkan privilege saya sebagai Habib untuk berbicara tentang nilai-nilai toleransi. Karena sedikit banyak orang sungkanlah kepada saya. Walaupun gak setuju kepada saya, tapi paling tidak sungkanlah untuk negur. Salah sih, tapi Habib. Menurut dia kan. Jadi mari kita, setiap kita itu diberi gift, diberi hadiah, diberi karunia oleh Allah. Gak ada kita itu yang tidak diberi karunia. Makanya saya tidak pernah menyebut orang-orang yang tunanetra, tunarungu sebagai orang berkebutuhan khusus. Bagi saya mereka adalah orang berkemampuan khusus, bukan berkebutuhan khusus. Karena setiap orang oleh Allah diberikan hadiah, karunia, gift yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka itu yang menjadi privilege kita. Cari privilege itu dalam diri kita, kemudian gunakan bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kalian yang mendapatkan privilege sebagai anak orang kaya, gunakan harta itu untuk kemaslahatan umat. Yang mendapatkan privilege sebagai anak kiai, gunakan kegusan itu untuk memberikan kemaslahatan, jangan untuk petang-tang peteng-teng. Iya, saya itu kan kalau mau gampang, kehabiban saya kan dibuat untuk petang-tang peteng-teng ya. Ngapain jadi untuk kemaslahatan? Tapi itulah hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, siapapun manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan terakhir, melanjutkan dari apa yang saya ambil dari Gus Dur. Sebagai ini, kenapa saya ceritakan? Agar setiap kita kemudian berpikir, pulang dari sini tidak sekedar kemudian oh selesai kita dapat berkah, enggak. Kita bawa PR, apa yang bisa kita teladani dari almarhum Gus Dur, apa yang kita bisa lanjutkan dari almarhum Gus Dur. Bukan persis seperti Gus Dur sebagaimana tadi disampaikan Mbak Alisa, tapi apa yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa kita tiru dari Gus Dur, kita tiru sekecil apapun. Karena Islam itu tidak pernah mengukur besar kecilnya sesuatu, sampai atau tidaknya, tapi yang dihargai adalah prosesnya dalam Islam, sekecil apapun. Karena kalau yang diukur besar atau kecilnya ya, itu Nabi Nuh gak jadi nabi tuh. Karena pengikutnya 950 tahun berdakwah cuman 73 tuh. Itu di Instagram gak centang biru itu. Di TikTok gak bisa live itu. Tapi beliau menjadi nabi walaupun pengikutnya hanya 73 karena Islam menghargai proses, menghargai value, nilai, bukan kepada hasil, bukan kepada besar atau banyaknya sesuatu. Maka mari kita teladani sekecil apapun. Makanya saya ceritakan sebagai penutup cerita saya. Salah satu yang kemudian juga saya teladani dan perjuangkan dari Gus Dur adalah sebagai imam pemuda tersesat. Karena menurut saya, kalau saya itu imam pemuda tersesat, Gus Dur itu Grand Syekh pemuda tersesat tuh. Serius. Kenapa? Karena Gus Dur itu dengan wawasannya yang luas mencoba merangkul seluas mungkin orang. Kalau bisa tidak ada yang tidak dirangkul. Termasuk tadi orang-orang yang belum baik.
Makanya Gus Dur itu selalu memberikan jawaban-jawaban yang benar tapi out of the box, dan kemudian bisa menyudahi kegalauan dari pemuda-pemuda tersesat itu. Contohnya, ketika Gus Dur ditanya, yang disembelih itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Itu dalam Islam memang terjadi perbedaan pendapat. Populernya Nabi Ismail yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, tapi ada pendapat lain yang menyebutkan yang mau disembelih itu adalah Nabi Ishak. Tapi kata Gus Dur, ngapain repot, toh sama-sama gak disembelih. Iya, itu kan tipikal imam pemuda tersesat ya. Bagaimana kemudian memberikan jawaban yang solutif sesuai dengan akal setiap orang, sesuai dengan bahasa setiap orang, sehingga Gus Dur itu menjadi rahmat bagi semua, menjadi ayah bagi semua, karena wawasan yang luas yang kemudian diolah dengan kreativitas yang tinggi sehingga beliau bisa mengatasi. Saya yakin kalau almarhum Gus Dur itu masih hidup sampai sekarang, itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan pemuda tersesat itu yang selesai di Gus Dur tuh. Misalnya saya pernah ditanya tuh, kiamat itu kan hari Jumat ya, negara yang masih Kemis atau sudah Sabtu itu gimana? Itu kan kita butuh Gus Dur untuk menjawab itu ya. Para kiai bisa menjawab itu, tapi kreativitas dengan sedikit komedi ala Gus Dur itu yang sulit untuk ditiru oleh kita. Misalnya kalau ada yang nanya, pintu surga itu didorong apa digeser, itu Gus Dur yang bisa jawab itu. Makanya pada akhirnya malam hari ini kita sadar bahwa kita butuh Gus Dur. Tapi bukan utamanya Gus Dur sebagai sosok, bukan utamanya Gus Dur sebagai presiden, bukan utamanya Gus Dur sebagai ketua NU, bukan utamanya Gus Dur sebagai ayah dari anak-anaknya, tapi Gus Dur sebagai satu rahmat bagi semua. Kita sadar bahwa setelah ditinggalkan Gus Dur, hidup kita repot, banyak orang terdiskriminasi, banyak orang tidak tertolong, banyak orang termarginalkan. Karena itu semua hal itu tidak sepatutnya dijadikan kenangan oleh kita. Kita kumpul di sini bukan untuk mengenang Gus Dur. Kita kumpul di sini bukan utamanya untuk mendoakan Gus Dur. Karena insya Allah Gus Dur telah begitu terkenang. Gus Dur telah banyak mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang telah dilakukan ketika hidupnya. Banyak mendapatkan doa. Tapi utamanya bagaimana krisis yang muncul akibat tidak lahirnya orang-orang seperti Gus Dur ini akan kita atasi mulai malam hari ini dengan terus melanjutkan perjuangan Gus Dur, karena Gus Dur telah meneladankan dan saatnya kita melanjutkan. Terima kasih. Sebelum menutup ceramah ini, mau menyampaikan terima kasih atas undangannya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang kita bawa pulang dari Haul Gus Dur ini, dan tentunya kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa meneladani Gus Dur, akan lahir generasi-generasi Gus Dur lainnya setelah ini, dan semoga itu bisa menjadi senyum bagi Gus Dur di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ungkapan dari Mahfud MD yang menerangkan tentang Gus Dur dianggap korupsi pada saat itu, namun dibantah oleh Mahfud MD dan menjelaskan duduk kebenaran dari permasalahan tersebut, serta penampakan dari Habib Ja'far yang diundang dalam acara Haul ke-15 Gus Dur. Banyak sekali pencerahan-pencerahan yang diberikan oleh Habib Ja'far. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Arfati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.